Baik, mari kita lanjutkan ke episode 8 dari Lelaki Tanpa Kepala dari Alas Purwo. Di episode ini, Ayla semakin terjerat dalam pilihan yang tak bisa dipahami, dan dunia yang semakin rusak membuka lebih banyak rahasia yang mengerikan. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan update episode berikutnya. Episode 8, Gerbang yang Terbuka. Ketika satu pintu terbuka, yang lainnya akan terkunci. Tapi yang lebih mengerikan adalah yang tertinggal di tengah. Ayla tidak bisa bernapas. Di depannya, gerbang batu semakin menganga lebar. Dunia yang ia kenal, rumahnya, hutan, bahkan dirinya, semuanya terasa seperti ilusi. Ilusi yang sudah tidak terkendali. Sosok tanpa kepala di dalam cermin terus bergerak, mendekat, berjalan tanpa suara. Setiap langkah menggema, mengguncang seluruh ruangan. Dari balik cermin, dirinya sendiri tanpa kepala menatapnya dengan kosong. Tidak ada ekspresi, tidak ada rasa, hanya kekosongan yang menekan dada Ayla, membuatnya sulit untuk bernapas. Satu-satunya pilihan yang tersisa, ikut pergi, atau tetap terperangkap di dunia yang semakin hancur. Ayla mundur, tubuhnya gemetar. Lalu, suara bisikan kembali terdengar, lebih kuat, lebih jelas. Kau tak bisa menghindar, Ayla. Kau akan tetap menjadi bagian dari dunia ini, atau kau akan menjadi salah satu dari mereka yang hilang. Ia menoleh ke kiri, dan di sana, di dalam bayangan, terlihat wajah Raka yang tampak semakin pudar. Hanya matanya yang tertinggal, menatapnya dalam diam. Ayla berlari ke arah pintu kamar, mencoba untuk membuka, namun pintu itu terkunci. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan suara dari dalam cermin semakin keras, seperti gemuruh badai. Ayla, aku ingin keluar. Suara itu, suara dirinya sendiri, terdengar lebih nyata. Seolah ia bisa merasakannya dalam jiwanya. Wajahnya tanpa kepala mulai bergerak lebih cepat. Sekarang ia berdiri di depan gerbang, tubuh tinggi, tanpa ekspresi, hanya sebuah bentuk yang mengerikan. Ayla melangkah mundur. Apa yang harus ia lakukan? Ia tahu sekarang, tidak hanya ia yang bisa memilih untuk keluar. Gerbang ini juga memilih dirinya. Sosok di dalam cermin mulai berbicara, bibirnya bergerak. Ini dunia yang kamu tinggali. Dan kamu, sudah tidak kembali. Ketika Ayla menoleh ke samping, dia melihat cermin yang terbuka sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah tangan panjang meraih dari balik gerbang. Bukan dari dunia ini, tapi dari sisi lain. Sosok yang menyeramkan, makhluk besar, tinggi, dengan tubuh hitam dan bayangan yang bergerak ke segala arah. Matanya tidak terlihat, hanya kekosongan yang menatap Ayla, seolah menyedot seluruh jiwanya. Suara itu kembali terdengar dari cermin. Jangan kembali, Ayla. Kamu sudah berada di dunia kami. Kamu tidak bisa pergi lagi. Ayla ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa lemah. Setiap detik, ia merasa semakin jauh dari kenyataan yang ia kenal. Sosok tanpa kepala itu bergerak lagi, semakin dekat, dan Ayla tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Di ambang pintu berdiri Profesor Seno, wajahnya pucat, penuh ketakutan. Matanya hilang, hanya ada kekosongan. Ayla, kau tidak mengerti. Ini bukan tentang kamu melawan mereka. Ini tentang kamu memilih siapa yang tinggal, dan siapa yang hilang selamanya. Tangan Profesor Seno meraih Ayla, tapi tangannya kosong. Kosong seperti hantu. Ayla menjerit dan mundur, tubuhnya jatuh ke lantai. Hatinya berdebar keras, tak tahu apa yang terjadi, atau apa yang harus ia pilih. Dunia ini, atau dunia yang ada di balik cermin. Dari balik cermin, Raka mengulurkan tangan, seperti memanggilnya. Matanya penuh harapan. Namun, saat Ayla mencoba bergerak menuju Raka, sosok tanpa kepala mendekat, menutupi wajah Raka dengan kegelapan. Semua suara hilang. Cermin itu mulai retak, serpihan-serpihan kaca jatuh ke lantai, dan dalam setiap retakan, sesuatu mulai merayap keluar. Ayla menutup mata, berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan untuk tidak jatuh dalam kekosongan yang semakin mendalam. Ia merasa seperti terjebak dalam pilihan yang tidak bisa ia pahami. Tidak ada pilihan yang benar. Dan di saat itulah suara terakhir dari Raka terdengar, samar. Ayla, jika kau kembali, kita semua akan hilang. Bersambung.